Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Pada akhirnya Roy Suryo dan Rismon CS ya, kabarnya begitu kan ya, atas tuduhan-tuduhan bahwa dianggap ada tuduhan editan dan manipulasi soal ijazah Jokowi begitu kan dari pihak Kapolri, pihak kepolisian. Nah, salah satu yang kemudian Rismon mengatakan akan menantang balik, akan melaporkan balik. Wih, ini semakin panas begitu. Para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesalkan publik. Berdasarkan hasilnya mentang-mentang kau terus sama polisi, gitu loh. Nah, kalau tuduhan ini nanti tidak benar di pengadilan, maka kami akan tuntut kepolisian. Begitu aja. Kalau tuduhan memanipulasi, mengedit dokumen elektronik yang dituduhkan kepada kami akan menuntut kepolisian 126 triliun. 1 tahun anggaran kepolisian. Gitu. Enak sekali. Ya, enak sekali menuduh orang memanipulasi, merekayasa tanpa ditunjukkan. Ya kita lihat nanti di pengadilan. Gitu. Tetapi, ya, kalau tidak terbukti kami memanipulasi, mengedit, ya, itu tuduhan palsu, ya, tuntutan palsu, saya minta kepada tim hukum untuk menuntut kepolisian sebesar 1 tahun anggaran kepolisian, yaitu 126 triliun, biar nggak gajian mereka, biar jangan main-main. Gitu. Enak kali menuduh-nuduh. Gitu. Kalau tindak pidana lain dipraktekkan, mana yang dilakukan? Kalau kami cuma statement aja begitu, mengedit, mereka manipulasi. Karena pada hakikatnya tuduhan-tuduhan yang kemudian dianggap mengedit, dianggap memanipulasi, dia belum tentu ya punya ya apa yang kemudian diteliti oleh Roy Suryo dan dilakukan oleh Rismon begitu kan. Seharusnya ya pihak kepolisian atau pihak Kapolda begitu kan mengatakan bahwa ada tuduhan editan seperti itu, seharusnya kan diperiksa juga hasil editan dari Rismon dan Roy Suryo. Dan lalu kemudian ambillah ijazah Jokowi begitu. Seharusnya kan gitu. Jadi Roy Suryo begitu kan menantang balik begitu kan ya. Ini akan adu forensik nantinya begitu. Adu kekuatan siapa yang bisa dan siapa yang tidak. Nah, pada akhirnya Rismon ini bersuara begitu kan ya. Balasan Rismon akan tuntut balik 126 triliun. Bayangkan, tidak tanggung-tanggung begitu kan, akan menuntut 126 triliun. Bayangkan, hal yang kemudian menurut saya pribadi ya, kalau ingin jadi tersangka, oke lah begitu kan, jadi tersangka misalnya. Tapi kita lihat saja di persidangan, ya, apakah nanti ijazahnya asli atau tidak. Yang kedua adalah, kalau memang dituduh sebagai biang keroknya adalah soal edit dan manipulasi ijazah Jokowi, maka seharusnya pihak Kapolda untuk memeriksa hasil dari apa yang dilakukan oleh Rismon dan Roy Suryo begitu kan. Itu kan pada akhirnya kenapa? Kalau ini dianggap tuduhan dan mengedit manipulasi begitu, apa yang dilakukan dan apa yang diteliti oleh Roy Suryo itu sama dengan yang beredar hari ini. Siapa mereka? Jadi saya kira ini pasti ada nuansa-nuansa, ada sesuatu hal yang kemudian ingat begitu kan ya. Ini Roy Suryo itu kabarnya ngambil dari apa yang kemudian di-upload oleh Dian Sandi begitu kan. Ini buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang. Lebarannya ini saya upload aslinya. Ya, mengambil dari sini katanya. Tapi kenapa sekarang ini begitu atas tuduhan-tuduhan dua begitu kan. Ya, pertama adalah soal pencemaran nama baik, yang kedua adalah soal tuduhan edit dan manipulasi. Apakah biar terkena pasal-pasal berlapis atau bagaimana begitu? Tapi tenang. Kenapa kok tenang? Karena begitu kan ya, banyak yang kemudian suka kepada Rismon Rismon dan Roy Suryo begitu kan. Kami menghimbau para akademisi, para ulama, pemuka agama, para profesional, para purnawirawan, para pemuda mahasiswa, masyarakat di seluruh tanah air pada umumnya untuk turut mendukung perjuangan menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan yang sedang dilakukan Dr. Rismon.
Salah satunya ada pernyataan sikap mendukung Roy Suryo, Rismond Sianiper dan kawan-kawan selamatkan bangsa dan negara. Wih, keren Mas. Ya keren ya. Artinya apa? Artinya Roy Suryo tidak sendirian. Artinya apa? Artinya teman-teman Roy Suryo banyak ini yang mendukung soal dugaan-dugaan ijazah palsu itu. Nampaknya yang saya katakan tadi, Jokowi sudah masuk terperangkap di dalamnya. Mau tidak mau, ya ijazah ini akan ditampilkan, akan diperlihatkan di pengadilan. Dan Roy Suryo harus tahu, pengacaranya harus tahu, semuanya harus tahu. Dan pada akhirnya terbuka ini. Jadi saya kira ini langkah yang baik begitu kan ya. Makanya yang saya katakan tadi ya, Jokowi sudah masuk cengkeraman Roy Suryo begitu kan ya. Umpan balik dari Roy Suryo itu ya sangat-sangat sangat-sangat berhasil lah begitu. Coba kita lihat saja, ini memanas. Rismond Sianiper tuntut balik kepolisian 126 triliun atas tuduhan edit dan manipulasi ijazah Jokowi. Benar nggak Rismond ini atau Roy Suryo ini memanipulasi atau mengedit ijazahnya Jokowi sehingga disebarkan ke luas begitu kan ya? Disebarkan ke halayak umum atau bagaimana begitu. Tapi kita lihat saja. Cukup bandingkan saja hasil dari yang dilakukan diteliti oleh Roy Suryo dengan Rismond ya, dengan hasil asli dari apa yang kemudian menjadi menjadi kekuatan bagi seorang Jokowi bahwa ini adalah dianggap asli. Ya kita bandingkan dong begitu. Mana yang salah dan mana yang tidak. Ya kan pada akhirnya gampang-gampang amat. Jangan susah-susah begitu kan. Ya masih muter-muter ya ngundang ini ngundang itu begitu. Seharusnya ditunjukkan selesai. 5 menit selesai. Makanya yang saya katakan nanti begitu kan. Saya tidak yakin Jokowi akan hadir. Saya tidak yakin ya kalau Jokowi tidak hadir, tidak yakin kalau Jokowi hadir di pengadilan begitu nantinya begitu. Coba kita lihat saja, akan makin seru jika pengadilan fair dan adil ya. Mudah-mudahan ya pihak dari Jokowi maupun yang berani menunjukkan ijazahnya saat di sidang pengadilan. Kita tunggu saja di pengadilan apakah nanti benar atau tidak begitu. Nah, kemungkinan nanti Jokowi nggak bisa hadir dengan alasan kesehatan. Terus persidangan dikondisikan, jadi dia hanya ditampilkan via Zoom. Ya kalau gentle ya datang dong. Masa iya dituduh sana sini misalnya merasa dirinya bahwa ijazahnya dianggap palsu ya datang untuk memberikan klarifikasi. Kalau saya jadi Jokowi gampang ya, saya langsung memberikan ini, coba periksa ijazah saya. Ini periksa ijazah saya. Serahkan, datangkan orang-orang sains, datangkan orang-orang telematika, datangkan orang-orang ahli forensik untuk memeriksa ijazah saya. Gampang selesai. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini mungkin akibat ketidakmampuan dari seorang Jokowi begitu kan ya untuk memberikan alasan apakah ini benar-benar asli atau palsu. Dan itu aja sih sebenarnya. Kenapa? Karena kita lihat saja biasanya kan kita itu dicoba untuk percaya terhadap yang kemudian terhadap yang belum tentu kita tidak tahu begitu kan, tiba-tiba harus percaya. Tidak begitu kan. Logika kita harus ya kalau memang ada bukti silahkan percaya. Kan itu logikanya. Ini banyak sekali pro dan kontra, dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan ya. Inilah salah satu deklarasi dukungan untuk akademisi dan aktivis yang dianggap bahwa dikriminalisasi ya oleh Jokowi. Kabarnya begitu kan. Ini banyak orang-orangnya. Jadi saya yakin bahwa nanti begitu kan ada deklarasi besar-besaran katanya begitu. Nih, jangan biarkan orang-orang itu terus menindas ya. Kok jadi tradisi dikit-dikit kriminalisasi, mengira semua rakyat ya yang siap dipotong bukan cuma jauh dari kebaikan, bahkan mereka penguasa ya. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan zalim, mengatakan ini dan sebagainya. Tapi bagi kami semua pemimpin itu kan ada kelemahan dan kekurangannya. Makanya saya setuju sekali kalau ini semua diusut begitu kan, biar clear. Semoga saja ini diselesaikan. Roy Suryo tidak masuk penjara, Jokowi semoga ijazahnya asli begitu kan.
Kenapa Bang mengatakan seperti itu? Karena kita lihat saja, kalau ini memang palsu misalnya, misal begitu kan, kita dipimpin ya 10 tahun di kepemimpinan dari seorang Jokowi begitu. Makanya semoga saya berdoa semoga ini asli begitu. Dan semuanya berakhir begitu kan, tanpa ada orang ditersangkakan. Kenapa? Karena negara kita bukan dikit-dikit lapor, bukan dikit-dikit lapor. Ini, tenang aja Bang Rismon ya, nanti akan muncul perlawanan kesiangan seperti biasa. Ini sangat memanah sekali begitu kan ya. Seorang pihak kepolisian akan dituntut oleh Rismon begitu 126 triliun. Bayangkan, ini tidak tanggung-tanggung begitu, besar begitu kan ya. Pakar digital forensik ini Rismon Sianeper kembali merespon penetapan dirinya bersama 7 akademisi dan aktivis lain sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Sepertinya ya diketahui bahwa Polda Metro Jaya menganggap bahwa Rismon yang memenuhi syarat sebagai tersangka. Dianggap terbukti melakukan dugaan pencemaran nama baik dan penyesatan publik usai dianggap merekayasa dan tuduhan merekayasa dokumen ijazah palsu. Rismon mengatakan akan tak gentar ya melihat dengan hal seperti ini. Bahkan mengajak seluruh elemen masyarakat agar mendesak Jokowi dan Polda Metro Jaya untuk menunjukkan ijazah analog Jokowi. Dan kita tahu bahwa kabarnya begitu kan, Rismon akan melakukan perlawanan yang sangat sengit begitu kan, akan melakukan perlawanan dan menuntut pihak-pihak kepolisian yang dituntut balik 126 triliun. Bayangkan. Bayangkan kalau sudah seperti ini begitu. Dan pada akhirnya kemana-mana begitu. Nah, kita tunggu saja begitu. Kita tunggu saja dari beberapa pihak. Jadi pasti nanti kan percepatan reformasi Polri kan sudah dibentuk begitu kan. dan itu mungkin akan menjadi cikal bakal bagaimana nanti di kepemimpinan dari Pak Jimli Asidiki begitu kan untuk melihat fenomena seperti ini. Nah, salah satu yang kemudian ketika Roy Suryo ya terus kemudian Rismon ditetapkan jadi tersangka, malah banyak komentar-komentar netizen, komentar-komentar publik begitu ya yang negatif terhadap pihak kepolisian. Ini banyak sekali begitu. Ada yang mengatakan Jokowi harus menunjukkan ijazahnya ya, sulit ya jujur di dalam negeri ini. Ada yang mengatakan seperti itu nih. Dari sekian banyak komentar-komentar warganet ya begitu di platform digital Facebook yang diunggah oleh Divisa Humas Polri, 99% pihak kepolisian yang dicaci maki oleh warga net tentang penetapan tersangka Roy Suryo. Ya monggo Pak Mahfud ya, kurang bagaimana lagi hal seperti ini. Justru dikritik habis-habisan. Nah, inilah saya kira dengan adanya percepatan transformasi reformasi Polri, saya kira ini langkah yang bagus untuk menelusuri dan bagaimana citra yang baik pihak kepolisian begitu kan. Nah, kenapa pihak-pihak kepolisian ketika ada sesuatu hal yang kemudian bertentangan dengan masyarakat, dengan logika-logika masyarakat, justru ini banyak yang mengkritik habis-habisan. Kenapa? Karena dianggap tidak sesuai dengan realitas. Makanya jalan satu-satunya adalah bahwa kepercayaan publik harus dikembalikan. Makanya nanti di persidangan ada pihak dari kepolisian, ada pihak dari Jokowi datang di situ begitu kan ya untuk mencari kebenaran. Itu aja. Kalau memang menanyakan ijazah kamu asli apa enggak? Itu aja sebenarnya. Kalau enggak ya enggak, kalau asli ya asli. Itu aja begitu. Jadi saya kira nggak usah berbelit-belit kemana-mana. Makanya dari komentar negatif inilah yang kemudian akan mencikal akan merambat ke yang lain begitu kan. Ya karena ini adalah persepsi publik ya, persepsi masyarakat. Jangan lalu kemudian dicederai dengan hal-hal seperti itu begitu. Karena Pak Jimli sudah dilantik ya semoga saja nanti bisa percepatan reformasi transformasi Polri ini benar-benar dilakukan begitu kan. Tapi saya rasa pihak-pihak kepolisian justru sekarang ini begitu kan perlu dikritik. Kenapa? Karena untuk menuju ya penegak hukum yang adil dan sebagainya. Nah, ini salah satu komentar netizen juga. Ijazahnya asli ada, tapi nggak mau nunjukin kepada publik. Dari sini saja sudah aneh ya. Sudah gitu yang diteliti Roy Suryo CS berasal dari ijazah yang asli diupload oleh Dian Sandi yang mana persis seperti yang mereka dapatkan dari KPU. Gimana ya? Gimana begitu menurut kalian saudara-saudara? Sungguh membingungkan. Ini membingungkan sekali begitu pada akhirnya. Jadi saya kira
kita tahulah begitu kan ya, di negara kita kapan mau maju kalau toh pada hakikatnya begini terus begitu. Ini harus diakhiri ya, kalau memang ini benar-benar, kalau memang ini salah-salah dan sebagainya. Ini salah satu komentar netizen, coba kita lihat. Bukan tidak mungkin, harusnya akan dihentikan Pak Prabowo. Semoga orang-orang yang ikut menutupi akan apa ini begitu kan. Ada konsekuensi katanya begitu. Ini salah satu komentar netizen. Banyak yang kemudian mengatakan seorang negarawan itu tidak akan menyembunyikan ijazahnya, ya, tidak memenjarakan rakyatnya kabarnya. Ini semakin panas begitu, dan pada akhirnya Rismon akan melakukan perlawanan yang sengit, melakukan perlawanan yang ketat. Ya, nanti akan diungkapkan satu persatu lah begitu. Makanya jalan satu-satunya itu adalah di pengadilan. Karena kita itu adalah hidup di negara hukum, kita harus sama di mata hukum, baik jenderal, baik polisi, mantan presiden, siapapun begitu kan ya. Kalau salah-salah, kalau benar-benar. Kan negara kita kan negara demokrasi. Tapi kita lihat saja praktek di dalamnya lebih jauh begitu kan ya, karena tidak bertentangan dengan undang-undang itu. Gimana Bang? Ya, bisa saja yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ya, soal penegakan hukum ini harus diberesi dulu. Ini adalah PR terbesar bagi seorang Presiden Prabowo Subianto untuk bisa ya bersih-bersih begitu kan ya. Orang-orang yang tidak begitu produktif, ya orang-orang yang kemudian hanya memainkan sana sini, ini harus dibersihkan begitu. Kenapa? Karena ini bagi jadi penghambat bagi penegakan hukum yang ada. Jangan sampai ini ada intervensi apapun. Karena seorang mantan presiden misalnya punya kekuasaan sana, masih punya kekuasaan, punya taring, jangan sampai hal-hal seperti itu dilakukan dengan kewenangan begitu. Ada konsekuensi masing-masing. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honori Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.